Jangan main-main dengan Indonesia, KRI Usman Harun siap pamer kekuatan baru dilengkapi teknologi ini. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan benteng garis pantai yang sangat luas. Dengan memiliki lautan yang sangat luas, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim. Sebagai negara maritim dengan lautan super luas, membuat Indonesia pastinya membutuhkan angkatan laut yang tangguh. Soal penjagaan laut, TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan dalam melindungi kedaulatan laut Indonesia. Untuk memaksimalkan kinerja dan kekuatan tempur TNI Angkatan Laut tentunya, Indonesia perlu memperkuat Angkatan Laut dengan alutsista macam kapal perang yang canggih dan modern. Modernisasi alutsista akan berkorelasi langsung dengan peningkatan kekuatan TNI, karena satu negara maju dengan militer terkuat di dunia macam AS dan Rusia menggunakan alutsista seperti kapal perang yang super canggih dan modern. Sehingga untuk memperkuat pertahanan laut, Indonesia perlu memperkuat TNI Angkatan Laut dengan alutsista macam kapal perang yang modern. Indonesia sendiri sebenarnya telah memulai langkah untuk memodernisasi alutsista, seperti bergabungnya KRI Golok ke TNI Angkatan Laut. KRI Golok belum lama ini bergabung dengan TNI Angkatan Laut dan memperkuat pertahanan Indonesia. KRI Golok merupakan kapal cepat rudal atau KCR yang belum lama ini bergabung dengan TNI Angkatan Laut. Dikutip dari laporan tnial.mil.id, KRI Golok merupakan KCR buatan Indonesia dan PT Lundin merupakan industri pertahanan balik terciptanya KRI Golok. KRI Golok menambahkan jajaran kekuatan kapal tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut saat ini. Dimensi dari KRI Golok sendiri yakni memiliki ukuran dengan panjang 62-53 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter. Soal kemampuan dari KRI Golok tak usah diragukan lagi karena jelas sangat gahar dan memumpuni. KRI Golok mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 28 knot dan kecepatan jelajah 16 knot. Terkait dengan persenjataan yang ada pada KRI Golok seperti meriam kaliber 30 mm dan senapan kaliber 12,7 mm, KRI Golok yang memperkuat TNI AL adalah KRI Usman Harun yang juga ikut menjaga kedaulatan laut Indonesia. Guna memaksimalkan kemampuan tempur yang dimilikinya, KRI Usman Harun siap untuk menjalankan upgrade. PT Len dan Thales dikabarkan siap untuk melakukan upgrade pada KRI Usman Harun. Jelas upgrade pada KRI Usman Harun akan meningkatkan kemampuan tempur yang dimilikinya. Laporan yang diterbitkan bumn.go.id menuturkan, bila KRI Usman Harun ini sudah beroperasi dengan TNI Angkatan Laut sekitar 15 tahun lamanya. Sudah cukup lama bergabung dengan TNI Angkatan Laut, oleh sebab itu KRI Usman Harun perlu ditingkatkan kekuatan tempurnya. KRI Usman Harun disebut memiliki combat system yang sudah usang. Jelas ini menunjukkan bila KRI Usman Harun perlu untuk dilakukan upgrade agar dapat meningkatkan kemampuan operasinya. Combat system ini adalah brainware dari sebuah kapal perang yang membantunya mengendalikan antara sistem sensor dan sistem senjata di kapal perang. Komentar pertahanan KRI dalam melakukan modernisasi KRI Usman Harun multi-role like Frigate MRLF Bung Tomo Class. Dalam ruang lingkup modernisasi MLM atau Mid-Life Modernization, Len dan Thales akan memasang Combat Management System. Ini juga termasuk radar pengawasan udara dan permukaan, radar kendali, dan sistem kontrol permukaan elektro-optik atau EO, hingga Tactical Multi-Purpose RESM System. Laporan yang diterbitkan Military Lake menuturkan bila PT Line Industries dan Thales memang memiliki riwayat kerjasama yang cukup bagus. Selain melakukan upgrade pada KRI Usman Harun, sebetulnya Indonesia juga membeli berbagai kapal perang baru untuk TNI Angkatan Laut. Misalnya, Indonesia membeli kapal perang berupa frame dan arrowhead untuk perkuat TNI Angkatan Laut. Frame dan arrowhead sendiri merupakan kapal perang jenis frigate. Kedua kapal perang yang siap berlabuh ke TNI Angkatan Laut jelas canggih karena berstandar NATO. Lantaran kapal frigate frame menjadi salah satu kapal perang garis depan milik NATO. Bisa dibilang apabila NATO berperang, maka frame akan diurutkan depan
untuk ikut menggempur lawan. Kontrak pengadaan 6 unit frame Indonesia ditekan pada 10 Juni 2021 lalu. CEO Fincantieri Giuseppe Bono mengatakan bila pesanan Indonesia yang sejenis dengan Bergamini kelas Regia Marina ini merupakan proyek besar yang didapat oleh perusahaannya. Akuisisi pesanan sebesar ini memungkinkan Fincantieri untuk juga mengambil alih kepemimpinan global di sektor kapal perang permukaan, ujar Bono dikutip dari fincantieri.com. Sedangkan bagi Italia, kontrak tersebut untuk mengontrol perekonomiannya. Program ini memiliki kepentingan strategis yang luar biasa baik untuk pengembalian ekonomi bagi negara kita dan untuk rantai pasukan pertahanan laut Italia, ujar Bono. Kemudian untuk frigat Rohan, Indonesia betul-betul melakukan manuver jamming. Indonesia meminta Babcock Inggris untuk membangun Rohan sebanyak 2 unit di galangan lokal. Babcock setuju di mana Indonesia bahkan diberi keleluasan untuk memodifikasi Rohan sesuai kebutuhannya. Dikutip dari Babcock, pada Jumat 17 September, PT PAL nantinya akan membangun frigat Rohan 140 sebanyak 2 unit. Babcock, perusahaan Dirgantara Pertahanan dan Keamanan, telah mendapatkan kontrak ekspor pertama untuk frigat Rohan 140 AH-140 melalui perjanjian lisensi desain dengan PT PAL Indonesia Persero, sebuah badan usaha milik negara yang membangun dan memelihara kapal untuk keperluan militer dan komersial dari fasilitasnya di Surabaya, Indonesia, begitulah tulis Babcock.